Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalda Ayudarda Meza dengan NIM 1952111014 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang kemarin saya jual pada saat bazar. Nah, di sini saya menjual tentang jajan kering atau cemal-cemil kekinian dari Cemal-Cemil Manja. Itu adalah nama produk dari kami. Nah, di sini jenis nama usaha kami adalah Cemal-Cemil Manja. Nah, dalam produk kami kita menyediakan 3 jenis makanan kering. Yang pertama itu ada bihun kriuk, bakso goreng, dan seblak kering. Untuk lokasi usahanya sendiri ada di Perumahan Benteng Indah, Blok C nomor 4, Sanggerahan Pucangan, Kartasura. Dalam prospek pengembangan sendiri, dalam penjualan kami memberi harga yaitu 7.000 sampai dengan 8.000. Kalian bisa mencicipi makanan-makanan kering yang sangat lezat dan enak, yaitu seperti bihun kriuk, bakso goreng, dan seblak kering. Untuk masalah dan solusi dalam pengembangan usaha, yang pertama masalahnya sendiri ya, di zaman sekarang banyak orang-orang menjual makanan kering. Kita harus lebih kreatif dalam melakukan penjualannya. Yang pertama, pasti banyaknya saingan, harga bahan produksi yang naik turun tidak stabil. Itu yang mengakibatkan masalah yang dihadapi dari kelompok kami. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu dalam penjualan kami tidak mengurangi apapun, cuman kita itu mengurangi takaran sedikit karena agar meminimalisir dan kita bisa mendapatkan keuntungan dalam penjualan tersebut. Makanan Cemal-Cemil Manja merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Nah, selain itu, semua tergantung dengan rasa sama kualitasnya. Jadi orang-orang tuh pasti senang kalau makanannya enak dan packagingnya rapi. Di sini kami juga mementingkan untuk proses packagingnya karena kita memberikan inovasi-inovasi baru untuk kalangan-kalangan muda yang akan berinovasi dalam membuat makanan-makanan tersebut. Nah, dalam hal tersebut kita juga memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kita adalah menciptakan dan membangun usaha cemilan kekinian yang enak, halal, dan harga juga sesuai dengan anak muda sekarang. Kan banyak tuh anak muda sekarang yang pingin jajan enak tapi harganya murah. Nah, solusinya adalah beli makanan kering di kita. Ada basreng, ada bihun kriuk, dan ada juga kerupuk seblak. Nah, untuk misinya sendiri, yang pertama itu kita akan menjaga kepercayaan konsumen. Itu hal yang paling penting dalam melakukan segmentasi penjualan. Yang kedua itu menjaga kualitas sesuai dengan harga. Istilahnya gini ya, kalau beli ya namanya ada harga ya ada rupa, pasti gitu. Kalian mau dapat produk yang enak ya harganya juga terjangkau. Nah, untuk melakukan yang ketiga itu, misinya kita itu melakukan penawaran dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi kita itu memberikan kontribusi untuk orang-orang, kayak kita juga membuka reseller buat orang-orang yang mau menjadi reseller dari produk kami. Yang terakhir itu, misi dari kita adalah menentukan harga jual sesuai dengan kantong pelajar agar banyak yang mencari cemilan ini. Kita itu patokannya untuk pelajar sama mahasiswa, jadi kita tidak mematok harga yang sangat mahal. Untuk yang pertama itu adanya rencana kebutuhan dana usaha. Di sini kita juga melakukan rincian-rincian biaya. Yang pertama itu untuk modal awal, pastinya kita itu membutuhkan modal awal ya dalam melakukan penjualan. Yang pertama kita itu menggunakan modal 917, di mana harganya udah tera yang ada di PPT. Dan untuk total biaya per bulannya kita mematok harga dengan 554.361, di mana di situ sudah dihitung dengan biaya-biaya yang kita gunakan. Untuk biaya operasional, biaya kemasan, biaya tenaga kerja, semua udah kami hitung. Nah, untuk supplier sendiri, untuk mendapatkan bahan baku seperti bihun bisa kami dapatkan. Nah, itu kami mengambil reseller di NM Snack, yaitu pada area UMS. Untuk perbandingan produknya kita sendiri, yaitu yang pertama perbandingan produk antara pembuatan kita dan NM Snack ya. Untuk dari produk kita sendiri, yang pertama itu kan basreng, kerupuk seblak, dan mie kriuk. Sedangkan di MM Snack juga ada basreng, kerupuk seblak, dan mie kriuk. Untuk produknya NM itu makanannya masih sama dengan NM Snack, hanya saja pada mie kriuk terdapat perbedaan dengan NM Snack. Itu yang membedakan dari kami. Sama untuk dari produk kami, pouchnya itu produk kami dengan NM Snack itu berbeda karena
produk kami itu diberi logo dan merek pouch pada produk itu menggunakan produk logo cemil-cemil kekinian dari kami sendiri. Untuk pouch dari produk NM Snack tidak menggunakan stiker dan logo. Nah, hal yang membedakan lainnya adalah pada varian rasa, di mana varian rasa dari cemal-cemil manja itu sangatlah banyak dan memiliki rasa yang bervariasi. Di mana produk cemal-cemil manja itu mulai dari anak-anak remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Maka cemal-cemil manja memanfaatkan keuntungan teknologi sebagai media pemasaran seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, semuanya kita melakukan pemasaran di situ. Untuk analisis kompetitornya sendiri merupakan satu atau berbeda bersaing, usaha yang memiliki produk, barang, atau jasa yang sama dalam bisnisnya. Sejatinya kompetitor itu memberikan sebuah motivasi bagi kami untuk terus berkembang secara inovatif dan kami harus bersaing secara sehat. Untuk analisis pasarnya, segmentasi pasarnya itu adalah mulai dari anak-anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Nah, untuk targetingnya yaitu cemil-cemil manja adalah masyarakat yang mempunyai kesenangan untuk mengkonsumsi makanan ringan seperti varian ekstra pedas, manis, dan berbagai kalangan yang mempunyai makanan ringan kekinian untuk aktivitas kesehariannya. Untuk cemil-cemil misalnya pada saat kita melakukan pekerjaan, kita pengen nyemil. Nah, kita bisa order di makanan cemal-cemil manja. Nah, untuk postionnya kami sendiri itu kami memberikan macam-macam varian rasa. Rasa-rasanya itu ada rasa asin, pedas, balado, dan kami di sini juga untuk bihun kriuk, bakso goreng, dan seblak kering itu sangat cocok untuk lidah para konsumen. Untuk analisis lingkungannya, yang pertama pada faktor ekonomi sendiri, bisnis usaha makanan sekarang ini menjadi salah satu sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, cemilan ini merupakan andalan kami untuk terus berkembang ke depannya dengan harga yang sangat terjangkau dan memiliki peluang yang besar. Nah, untuk faktor sosial budayanya sendiri, dengan perkembangannya usaha bisnis cemil-cemil manja ke depannya, maka akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu bisa banget gabung di produk kami. Nah, untuk teknologi, perkembangan teknologi ini mewajibkan seluruh sektor manfaat untuk menggunakan teknologi, baik kita bertransaksi online ataupun kita melakukan produk dengan menggunakan Instagram, promosinya menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, media yang lain. Untuk faktor hukumnya sendiri berkaitan dengan faktor hukum, maka kedepannya produk kami menguruskan izin edaran atau BPOM. Untuk strategi dari analisis internal yaitu kekuatan modal, di mana modal usaha cemal-cemil merupakan modal bersama dari para anggota. Di keterlibatan modal tadi menjadi kendala yang harus dipikirkan ke depannya, karena modal itu sangatlah penting untuk membangun sebuah usaha yang pertama. Untuk produk dan operasional sendiri, cemil-cemil manja itu memproduksi aneka cemilan dengan selalu memprioritaskan kualitas produk, memperhatikan masa layak konsumsi. Kita lihat dengan secara betul-betul. Nah, untuk sumber daya manusianya adalah orang-orang yang terlibat dari perkembangan olahan makanan cemal-cemil manja harus selalu saling membantu satu sama lain dalam bidang produksi, keuangan, serta pemasaran. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, yang pertama itu strike-nya adalah yang pertama ada harga yang terjangkau, memiliki varian rasa, yaitu rasa yang pedas, yang berlevel, dan memiliki produk yang berkualitas. Untuk opportunity-nya, mayoritas masyarakat menyukai cemilan, berkembang pesat dengan media sosial yang mampu dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Untuk weakness-nya sendiri, produk bertahan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Jika dikemas dengan baik, produk akan tidak renyah lagi. Untuk treatnya, banyaknya jumlah pesaing atau konsumen mudah bosan. Karena pemasaran yang pertama itu untuk segmentasinya adalah ke kalangan kelas atas menengah ataupun ke bawah untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan untuk target produk utamanya, targetnya kita itu untuk orang-orang yang suka makan pedas ya, terutama karena kita memiliki varian rasa yaitu ekstra pedas. Untuk pasarnya sendiri, posisi pasarnya itu kita itu karena kita lagi posisi yang lagi naik daun, itu kita mengambil bihun kriuk, bakso goreng, dan seblak kering, karena itu kita bisa melakukan COD atau cash order free, semuanya kita bisa lakukan. Untuk rencana pemasaran sendiri, yang pertama adalah kompetitor, di mana persaingan dengan marketplace. Produk yang sama dengan cara membedakan ialah bahwa produk usaha ini adalah basreng, seblak kering, dan bihun kriuk. Produk ini memiliki berbeda rasa dengan yang lain. Kalau basreng kan rasanya pedas
pedas balado berbentuk pipi. Dan untuk bihun kriuknya sendiri memiliki aneka ragam bermacam-macam rasa, yaitu ada jagung manis, balado, pedas yang sangat berlevel, itu yang sangat diminati oleh orang-orang. Untuk rencana strategi pemasarannya itu ada 4P. Yang pertama adalah produk, di mana produk kami yang jual makanan ringan atau cemil-cemil kekinian yang menyajikan berbagai macam varian cemil-cemil kekinian. Untuk promosinya sendiri, kegiatan promosi kami lakukan fokus untuk media sosial seperti Instagram, WhatsApp, serta promotor dari mulut ke mulut atau mouth-emot. Nah, di mana price-nya sendiri itu sangat terjangkau ya teman-teman, yaitu untuk harga 7.000 sampai dengan 8.000. Untuk price-nya kami jual produk-produk tersebut ada di area Kartasura. Dan selain itu kami juga selain menjual produk-produk offline, kita juga menjual produk-produk online lewat online WhatsApp atau Instagram, dan kita bisa melakukan COD. Untuk struktur organisasinya sendiri itu adanya direktur produksi pemasaran dan keuangan, di mana direktur sendiri itu teman saya sendiri yaitu Al Aulia Hafiza, dan produksi itu Sofi Hayu, serta pemasaran sendiri adalah bagian saya, dan keuangan itu untuk Mbak Siva. Rencana produksi dan operasi kapasitasnya itu 6 bulan itu 720 per tahun itu dalam unit. Dan untuk rencana keuangan di mana ada biaya tetap yaitu sebesar 373, dan biaya bahan baku per bulan itu 184, dan cemilan yang memberi toko lain per bulan itu 120, serta biaya operasional per bulan itu 80.000, dan semua itu bisa dilihat di PPT yang udah dirinci semuanya. Dan untuk rencana keuangan sendiri, dalam biaya kemasan sendiri kita membutuhkan modal sebesar 40.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung, upahnya sendiri itu kita hitung 15.000 dikali 4 untuk orangnya, jadi sekali produksi itu 60.000. Upah dalam sebulan itu 120. Untuk biaya pokok penjualan cemil produksi sendiri, untuk total biaya adalah 380 dibagi 60 sama dengan 5.300, dan harga jualnya sendiri adalah 7.000. Kalau yang di toko lain kita itu mengambil dengan harga 6.200, dan harga jualnya adalah 8.000. Semua udah ada di PPT. Dan untuk sumber dana itu didapatkan dari iuran setiap anggota, dan keuntungan didapatkan dari hasil penjualan. Modal awal itu sebesar 917, sehingga dari setiap anggota memberikan dana sebesar 230 kalau dibulatkan, dan itu adalah untuk modal kita semua. Untuk kita melakukan business model Canva-nya sendiri itu ada key partners, di mana pemasok bahan baku berupa bihun, adanya berbagai menu tambahan atau dapat disebut kami juga sebagai reseller dari toko lain. Untuk key activity sendiri membeli bihun dalam kemasan bumbu menu tambahan. Key resource-nya adalah pegawai bagian pemasaran. Untuk value promotion adalah bahan baku yang berkualitas, produk bihun yang renyah, quality control, dan customer relationship-nya adalah promosi. Customer segmentasinya sendiri ada berbagai kalangan konsumen dan segala usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa maupun laki-laki dan perempuan. Untuk channels-nya adalah kita melalui media WhatsApp, Instagram, dan mahasiswa sekitar UIN, serta kita melakukan COD juga. Untuk biayanya, biaya konstrukturnya adalah biaya bahan baku, gaji pegawai, dan proses pengolahan produk, serta biaya marketing sendiri. Untuk revenue stream adalah pendapatan utama dari penjualan bihun, kriuk, seblak kering, dan basreng. Sekian dari presentasi kami, di mana di situ telah disajikan semua gambar-gambar dan saat kami sedang melakukan penjualan offline store. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.